Halo, bertemu lagi dengan kursus MC atau sering kita menyebutnya dengan pewara, pembawa acara. Nah, jika tadi kita sebelumnya sudah membahas terkait dengan MC formal dan MC semi formal, kali ini kita akan membahas masuk ke dunia MC informal. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Pada pertemuan hari ini kita akan membahas MC informal. MC informal seringkali kita menyepelekannya, tapi MC informal bukan hanya sekadar pembawa acara. MC informal merupakan MC yang menggerakkan suasana. Bukan hanya yang membaca rundown semata, tetapi biasanya di MC informal tiba-tiba rundown tidak sesuai, kemudian acara ada yang digeser ke acara selanjutnya dan sebagainya. Kira-kira jika kita mengalami hal seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Nah, maka dari itu mari kita bahas secara tuntas di MC informal. Kunci utama dari MC informal ini adalah dengan menggerakkan suasana kegiatan. Banyak sekali hal yang dapat kita lakukan, yakni yang pertama yaitu kita harus tetap menjaga stamina dan juga energi kita dalam membawakan acara. Kita bisa masuk ke suasana dalam kegiatan yang dapat kita lakukan. Biasanya MC informal ini dilakukan di beberapa agenda kegiatan, misalnya agenda kantor yang santai, kemudian acara ulang tahun yang tidak terpaku dengan rundown kegiatan. Nah, MC informal kita harus memiliki bahasa santai dan juga mengombinasikan energi yang tinggi, menggunakan bahasa sehari-hari yang biasa kita gunakan supaya audiens dapat memahami dan dapat menyerap energi serta bahasa yang kita gunakan. Kemudian variasikan intonasi. Jadi misalnya teman-teman biasanya menggunakan bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam membuka kegiatan. Dalam MC informal kita bisa menggunakan intonasi yang bervariasi. Misalnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, kita bisa memvariasikannya. Kemudian, selain memvariasikan intonasi, kita bisa melakukan spontanitas latihan. Siapkan beberapa kalimat andalan yang terasa natural saat diucapkan di panggung. Seperti apa? Misalnya, kita bisa melakukan spontanitas jika tiba-tiba melakukan kesalahan atau lupa ada beberapa bagian yang belum kita sebutkan, kita bisa menggunakan spontanitas. Ada yang tahu kira-kira itu apa? Mari kita lanjut bahas selanjutnya, yakni kita bisa menggunakan teknik interaksi langsung. Teknik interaksi langsung ini kita harus bisa pandai-pandai mengambil hati audiens kita. Dengan cara apa? Yang pertama, kita bisa menggunakannya dengan melakukan games. Jadi sebelum teman-teman menjadi MC informal bisa menyiapkan games-games yang dapat digunakan di dalam MC informal seperti itu. Kemudian apalagi kita bahas lebih lanjut di bagian games ini tadi, pilihlah teman-teman, pilih games yang inklusif. Semua orang memang bisa mengikuti tanpa perlu latihan khusus atau keahlian khusus. Namun kita juga harus mempersiapkannya secara optimal. Pilih games yang disesuaikan dengan kegiatan yang kita sedang bawakan. Seperti itu. Contoh gamesnya yaitu mungkin bisa dilakukan dengan tebak kata atau sambung lagu. Biasanya kalau MC informal itu PR-nya adalah bagaimana tetap menjaga stamina penonton atau audiens untuk tetap mengikuti ritme dari MC informal. Biasanya yang dapat dilakukan tip dan triknya yaitu teman
teman-teman bisa kembalikan fokus para audiens dengan tepuk tunggal, dan sebagainya, seperti itu, sehingga penonton atau audiens dapat mengembalikan fokusnya kepada agenda yang dilakukan. Selanjutnya, teknik interaksi langsung atau tanya jawab bersama audiens atau penonton. Biasanya atau kerap kali kita menemukan audiens yang pasif untuk mendengarkan atau mengikuti kegiatan. Nah, maka dari itu kita bisa langsung menunjuk atau kita bisa langsung menunjuk audiens tersebut untuk bisa kembali aktif mengikuti kegiatan. Mengapa kita dapat melakukan teknik interaksi langsung dengan tanya jawab? Karena hal tersebut dapat membuka peluang untuk penonton atau audiens menarik kembali fokusnya kepada agenda yang kita lakukan. Pertanyaan terbuka yang bisa kita lakukan untuk menarik fokus audiens yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang masih erat kaitannya dengan kegiatan. Contohnya, "Hayo, hari ini siapa nih yang ulang tahun?" atau "Siapa yang ulang tahun pada bulan ini?" Nah, variasi tersebut dapat kita lakukan sehingga penonton dapat melakukan atau mengikuti kegiatan secara enjoy dan menikmatinya secara seru dan santai, seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan pertanyaan terbuka, ini merupakan titik kecil yang sering kali kita lupakan, yaitu memberikan apresiasi setiap respons yang diberikan kepada penonton atau audiens yang telah menjawab pertanyaan. Misalnya seperti ini, apresiasi yang dapat kita lakukan yaitu dengan berikan tepuk tangan yang meriah atau melalui humor ringan atau komentar yang hangat tersebut dapat membuat audiens berani berpartisipasi dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu dengan teknik pilih acak. Teknik pilih acak di sini merupakan digunakan untuk menjaga ketegangan dan keseruan. Siapapun bisa dipanggil kapan saja di bagian MC informal pada kali ini. Kemudian, bagaimana cara kita untuk membangun kedekatan dan tawa bersama audiens? Kita dapat membangunnya dengan memberikan humor situasional, memanggil nama-nama peserta, dan cerita relatable. Misalnya, pernah nggak sih kalian merasakan hal yang serupa dengan hal seperti ini? Seperti itu. Selanjutnya, itu dia merupakan kegiatan atau beberapa tip dan trik dari MC informal. Jangan lupa untuk mengerjakan beberapa latihan refleksi di bagian akhir. Sekian dari saya, naik sampan dengan kekasih. Terima kasih. Sampai jumpa.